Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat masih kecil, kita tentu diajari orang tua kita untuk berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada kita. Namun, kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini ini ternyata seringkali tidak terus kita laksanakan ketika kita beranjak dewasa. Mulut kita sering terasa sulit untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Padahal Allah menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam penerimaan sakramen pengakuan dosa misalnya, setelah diberi absolusi oleh imam, kita seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Bapa pengakuan, lalu mengundurkan diri. Namun banyak orang yang setelah menerima pengampunan pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini berkisah tentang 10 orang kusta yang berteriak-teriak kepada Yesus yang sedang memasuki sebuah desa di perbatasan Samaria dan Galilea. Mereka berteriak-teriak minta disembuhkan. Yesus mengabulkan permohonan itu dengan menyuruh mereka menemui para imam. Dalam perjalanan untuk melaksanakan perintah tersebut, ternyata mereka menjadi sembuh. 1 dari ke-10 orang kusta yang telah disembuhkan itu segera kembali kepada Yesus, tersungkur di depan kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil menegaskan
bahwa orang itu adalah orang Samaria. Pada zaman Yesus, orang Yahudi tidak akur dengan orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria bukan orang Israel sejati, karena telah bercampur dengan bangsa-bangsa asing. Selain itu, orang Yahudi menganggap orang Samaria berdosa karena menganggap Gunung Gerizim sebagai tempat suci, bukan Bukit Sion. Apalagi orang Samaria ini terkena kusta pula. Kusta dahulu dipandang sebagai penyakit yang berbahaya. Semua orang yang sakit kusta harus dikucilkan. Disembuhkan dari penyakit ini tentu merupakan suatu anugerah. Namun hal itu tidak menggerakkan ke-9 penderita kusta lain untuk kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Hanya orang Samaria itu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita seharusnya bersyukur dalam segala hal. Apalagi kalau kita mendapatkan anugerah yang besar. Apakah kita ingat untuk bersyukur bila di pagi hari bisa bangun dengan badan yang segar karena semalam beristirahat dengan baik? Apakah kita bisa bersyukur dalam segala hal saat mendapatkan anugerah dari Tuhan, entah besar, entah kecil? Juga saat kita mendapatkan salib atau kesulitan hidup. Orang bijak berkata, cara untuk menikmati kebahagiaan hidup adalah dengan bersyukur. Jika kita mensyukuri segala yang kita terima, kita akan memiliki banyak alasan untuk berbahagia. Sebaliknya, jika kita tak pernah bersyukur, kita pun tidak akan pernah dapat menikmati hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan, kami mau bersyukur setiap saat atas berbagai kebaikan yang telah kami terima dari kemurahan-Mu. Semoga dalam segala kekurangan dan kesusahan kami, Kau berikan kesanggupan untuk tetap bersyukur. Semoga dengan selalu bersyukur kami dapat menikmati hidup sebagai suatu karunia. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa
dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.